saya bagikan untuk pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 10, yaitu yang berjudul dengan uji analisis regresi dengan SPSS. Nah, teknik analisis uji regresi ini adalah merupakan alat uji yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel X atau yang disebut dengan variabel bebas terhadap variabel terikat atau disebut dengan variabel dependen. Nah, adapun output ya dari regresi itu yang kita gunakan dalam penelitian kita, itu yang pertama ada deskriptif statistik. Nah, di dalam deskriptif statistik ini menjelaskan tentang rata-rata data, minimum, maksimum, median gitu ya, standar deviasi. Tetapi kalau dalam data primer ini biasanya tidak digunakan. Deskriptifnya lebih menggunakan karakteristik responden dan tangkapan responden. Oke, output yang kedua di dalam skripsi itu biasanya kita gunakan untuk uji asumsi klasik. Nah, di dalam output regresi ini sudah termasuk uji asumsi klasik. Jadi kita tidak perlu menguji asumsi klasik lagi. Kita tinggal memakai output yang sudah tersedia oleh regresi. Nah, dalam uji asumsi klasik ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikoliniaritas data, heterogenesitas data, dan autokorelasi. Nah, kemudian dari output regresi ini juga ada yang namanya uji kelayakan model. Nah, ini biasanya masuk dalam skripsi susunannya seperti ini ya. Kemudian yang di dalam uji kelayakan model ini ada dua, yaitu uji F atau yang disebut dengan ANOVA, Analysis of Variance, bukan untuk uji hipotesis tetapi untuk uji kelayakan model. Nah, kemudian uji kelayakan model yang kedua kita bisa melihat dari uji koefisien determinasinya atau R-square-nya. Nah, kemudian output yang selanjutnya yang digunakan biasanya adalah uji koefisien regresi. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan antar variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini biasanya bisa digambarkan dalam bentuk persamaan regresi. Nah, yang terakhir output dari regresi ini adalah uji T atau uji hipotesis untuk menjawab dugaan yang kita gunakan ya untuk menjawab hipotesis yang kita ajukan dalam penelitian kita. Oke, kita langsung saja langkah-langkah menguji regresi. Yang pertama, buka data SPSS ya, yang sebelumnya ada di uji deskriptif ya, yang sudah dikopikan ke SPSS-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian pilih analyze, kemudian ada regresi, kemudian klik regresi linear ya. Oke, kita lanjutkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada saat tampilan seperti ini, nah kita memasukkan variabel dependent dan independent. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Variabel dependent ini adalah merupakan variabel terikat atau yang disebut dengan variabel yang dipengaruhi. Kemudian variabel independent ini merupakan variabel yang mempengaruhi. Ini memang ada Y-nya 2, tetapi Y2 menjadi tumpuan utama atau menjadi variabel dependent dalam data ini. Oke, jadi variabel X itu kita masukkan ke independent, variabel Y itu kita masukkan ke variabel dependent. Nah, di variabel independent ini memang ada Y1, ini kita anggap sebagai variabel bebasnya. Kemudian kita klik statistik ya. Kemudian kita klik statistik. Nah, nanti muncul linear regression statistik. Nah, di sini regression coefficientnya kita centang estimate-nya, kemudian model fit, R-square change, terus kemudian deskriptif, terus path and partial correlation, kemudian collinearity statistik, Durbin, dan case-wise. Nah, lalu silakan ditekan continue. Nah, selanjutnya kita klik plot. Nah, di sini ada linear regression plot ya. Nah, di sini untuk melihat uji hetero dan normalitas sebenarnya. Nah, di sini ada variabel memprediksi dan variabel yang diprediksi yaitu Y dan X. Nah, di sini ada namanya S-resip, kita masukkan ke variabel Y. Kemudian Z-pred kita masukkan ke variabel X sebagai prediksi untuk variabel Y. Kemudian di standar residual plot itu kita centang histogram dan normability plot. Nah, ini adalah untuk uji normalitas data. Lalu silahkan Anda klik
continue ya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul output. Nah, output ini sebenarnya pembahasan pertemuan 10 ya, yang akan dideskripsikan dalam bentuk analisis data. Oke, ini untuk output yang digunakan di deskripsi ini biasanya seperti ini. Nah, kalau deskripsi statistik ini biasanya kita melihat untuk mean itu adalah melihat rata-ratanya, kemudian standar deviasi itu adalah simpangan. Ya, data yang baik adalah standar deviasinya itu harus lebih kecil simpangannya daripada nilai rata-ratanya. Ini biasanya untuk data primer biasanya tidak digunakan dalam skripsi. Kemudian yang selanjutnya ada model summary. Nah, model summary ini biasanya untuk menguji kelayakan model seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nah, ini biasanya ada R square, dan adjusted R square. Kenapa kita menggunakan adjusted R square? Karena variabel independen kita lebih dari satu, makanya kita gunakan variabel adjusted R square. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa nilai adjusted R square itu sebesar 0,464. Nah, ini kita kalikan saja dengan 100, artinya adalah 64,6% variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, kemudian di model summary ini ada output untuk Durbin-Watson. Nah, Durbin-Watson ini untuk melihat uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi, nah itu membandingkan antara Durbin low dengan Durbin up. Nah, ini kita harus sedia tabel ya, yang pada intinya adalah nilai Durbin ini harus di atas nilai DU, baru dikatakan tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita bisa melihat di sini ada ANOVA, yaitu ada F-test dan signifikan. Di sini sebenarnya kita harus butuh tabel lagi, namanya tabel F-tabel. Kemudian signifikansi ini kita bandingkan dengan alpha 5% saja. Nah, kalau kita melihat di sini adalah nilai dari signifikannya adalah 0,0 atau lebih kecil dari alpha. Nah, artinya di sini model sudah kita katakan layak ya, karena alfanya lebih kecil, signifikansinya lebih kecil daripada alfanya. Nah, yang output selanjutnya itu adalah persamaan regresi. Nah, persamaan regresi ini adalah untuk melihat hubungan variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, kita bisa melihat variabel X1 ini sebesar 0,90, artinya positif ya. Artinya variabel X1 berpengaruh positif terhadap Y2 sebesar 0,90, artinya dengan menganggap variabel X2, X3, dan Y1 nilainya tetap atau 0, maka variabel X1 dapat meningkatkan variabel Y2 sebesar 0,90. Oke, dan selanjutnya seperti itu. Kalau memang negatif, ya kita katakan negatif. Artinya apa? Kalau negatif, ketika variabel X-nya itu meningkat, maka dapat menurunkan variabel Y-nya. Oke. Untuk selanjutnya adalah uji T. Nah, ini merupakan uji hipotesis ya. Uji hipotesis, kemudian kita bisa melihat T hitung dengan T-table, kemudian signifikansi dengan apa. Nah, kalau kita melihat dari hasil output ini, ada 3 variabel yang mempunyai pengaruh terhadap variabel Y-nya, yaitu variabel X1, X2, dan Y1. Kenapa? Karena nilai signifikansinya kecil dari 0,05. Kita tidak perlu memperhitungkan T-table-nya lagi, karena cukup melihat dengan signifikan variabel tersebut bisa kita deteksi bahwa variabel itu mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, dalam pengaruh signifikan ini bisa berpengaruh positif dan bisa berpengaruh negatif. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada output lagi namanya collinearity statistik. Nah, di sini bisa kita lihat untuk uji multiko ya. Uji multiko ini adalah melihat hubungan antar variabel bebas. Ketika ada hubungan antar variabel, maka terjadi multiko. Sebaiknya dalam uji regresi adalah tidak terjadi gejala multiko. Nah, pedomannya adalah ketika varian nilai VAF-nya itu kecil dari 10. Nah, ini bisa kita lihat bahwa seluruh variabel mempunyai nilai varian regression yang kecil dari 10. Maka tidak terjadi gejala multikolinearitas data. Oke, yang selanjutnya kita lihat di sini ada grafik PP plot, namanya adalah grafik uji normalitas data. Nah, ini di sini pedomannya adalah titik-titik mendekati garis diagonal, semakin mendekat semakin normal. Nah, kalau kita melihat dari hasil uji ini, data berdistribusi normal ya, karena rata-rata titik-titik ini masih mendekati atau berada di garis diagonal. Kemudian yang terakhir, output yang terakhir ini adalah scatter plot. Ini adalah output dari heteroskedasitas
Nanti bisa disesuaikan dengan yang pertama tadi ya, output dari regresinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pedomannya dari scatter plot atau heteros ini adalah titik-titik menyebar baik di bawah maupun di atas angka 0 dan tidak membentuk suatu pola tertentu, maka tidaklah terjadi gejala hetero. Nah, titik-titik ini sebanyak sampel yang kita teliti. Oke, saya rasa itu aja untuk penjelasan output dari regresi. Nanti lebih lanjut kita jelaskan secara detail itu tentang uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji coefficient regresi, dan uji T. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ini kita membahas secara umum terlebih dahulu. Nanti untuk selanjutnya saya akan menampilkan ulasan masing-masing output yang digunakan dalam model regresi yang nantinya adalah untuk diterapkan dalam penelitian atau skripsi Anda. Terima kasih.